Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Empi Tarot di Zodiak. Aku akan bacain Gemini ya teman-teman ya di November tahun 2020. Nah, untuk teman-teman yang zodiak Gemini, monggo silahkan didengar, atau punya pacar zodiak Gemini silahkan didengar, atau siapapun yang mau dengarkan zodiak Gemini silahkan, monggo dipersilakan. Terus terima kasih banyak ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan terima kasih juga untuk teman-teman subscriber baru yang support aku, yang juga bunyiin loncengnya. Terima kasih banyak ya. Semoga selalu bahagia dan murah rezeki. Amin. Ini aku langsung to the point aja ya teman-teman ya. Aku akan bacain zodiak Gemini di November 2020 untuk secara general, oke? Tapi sebelumnya aku kocok. Oke, aku tebar. Siap, aku akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Nah, aku akan mulai di Gemini di apa itu namanya secara general. Rencana, plan untuk Gemini sudah mulai banyak. Wow. Kerjaannya bagus. Dan wow, aku lihat ada kartu Maharaja. Maharaja, yang pertama aku artikan adalah banyak rencana baru yang akan Gemini lakukan. Salah satunya itu adalah yang ada berurusan dengan sosok ibu. Misalnya ibunya kalian mau membelikan sesuatu, mau ngasih kalian sesuatu, gitu aku lihatnya. Dan juga rencana-rencana lain yang mungkin pada akhirnya Gemini bisa wujudkan di mendekati akhir tahun ini atau di tahun depan. Cuma di November ini ternyata banyak surprise yang akan Gemini dapatkan. Rencana-rencana yang tidak sengaja itu tiba-tiba terlontarkan oleh orang tua atau pasangan yang membuat Gemini jadi ya wow, November in love. Salah satunya itu adalah lamaran atau pernyataan cinta. Nah, kalau untuk orang tua mungkin mereka lebih kecenderungan membelikan sesuatu ya, kayak misalnya mau ngasih anaknya rumah atau kendaraan, atau mungkin membukakan peluang usaha. Nah, aku lihatnya kayak gitu. Untuk teman-teman Gemini juga nih yang sedang bekerja ya, alhamdulillah sih aku lihat untuk saat ini cukup aman ya. Cukup amannya adalah ada kartu teamwork. Berarti artinya adalah teman-teman Gemini harus bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan bukan jangan egois ya, tapi jangan istilah kasarnya jangan merasa sendiri atau merasa kayaknya Gemini itu nanti nggak bisa diajak kerja sama, jangan. Tapi Gemini harus lebih optimis dan harus lebih, ibarat kata tuh harus lebih yakin untuk bisa menjadi tim yang baik dengan teman-teman yang lain. Karena memang disinilah sosok Gemini ini yang sedang dibutuhkan, dan sosok Gemini inilah yang mungkin artinya dibutuhkan itu adalah kayak kasarnya yang diandalkan gitu loh untuk di tim yang sekarang gitu. Nah, yang ketiga ada gambarannya di sini sosok manajemen ayah gitu kan. Mungkin aku sih nangkepnya sosok ayah ya. Mungkin untuk teman-teman yang ayah yang memiliki ayah yang punya suami juga gitu kan. Aku membacanya kalau ayah atau orang tua itu lebih kecenderungan ke arah, alhamdulillah sih kalau dari kartu sehat ya. Cuma di situ dia kayak pengen merencanakan sesuatu, mungkin salah satunya usaha ya, atau menurunkan atau mewariskan usahanya kepada kamu. Nah, kalau untuk sosok suami aku lihat sih di sini bagus ya, ada gambarannya insya Allah bisa dapat pekerjaan atau ada posisi naik jabatan. Itu kalau aku tangkap secara general untuk Gemini di 2020 di bulan November. Kalau untuk kesehatannya Gemini, oke, kesehatan Gemini ya, ada kartu kedamaian ketenangan. Kesehatan Gemini itu tidak terlalu aneh-aneh ya. Aku bilang ada kartu kedamaian ketenangan, berarti Gemini itu butuh ketenangan. Secara tidak langsung dari 3 kartu ini adalah Gemini butuh istirahat atau refreshing. Nah, refreshingnya itu kalau aku boleh saran buat Gemini, ayo dilakuin. Karena apa? Jangan sampai refreshingmu itu nanti adanya di rumah sakit. Aku takutnya tiba-tiba saking stresnya, saking rajin kerjanya, atau tiba-tiba drop. Nanti gara-garanya kalau yang tipes gitu kan, nanti tahu-tahu dirawat di rumah sakit gitu. Jangan sampai liburannya atau kedamaian ketenangannya itu ada di rumah sakit gitu. Jadi kalau bisa Gemini, kalau memang badan udah merasa masih sehat gitu kan, udah liburan. Karena salah satu faktor kesehatan dari Gemini itu salah satunya liburan.
Bapit kan liburan mahal gitu kan. Oke, kalau liburan mahal minimal kamu cuti matiin handphone, istirahat di rumah, udah tenang gitu kan. Ibarat kata gini loh, jangan dibikin ribet gitu loh. Sesuatu hal banyak kok yang bisa lo lakuin gitu loh. Salah satunya juga kalaupun memang liburan apa bahasa kasar kita punten ya, duitnya ngepas gitu kan, udah ke salon kerimat berapa sih? Kalau untuk salon rumahan kan paling standarnya kerimat 75.000 kan, ya udah keribat aja, refreshing, nyampe rumah juga istirahat lagi, matiin handphone, istilah kasarnya seperti itu kan sudah bisa menjadi sebuah liburan juga ya gitu kan. Jadi liburan itu nggak harus diartiin ke Labuan Bajo, ke Nihisu, Sumba, kemana lah gitu, nggak usah kayak gitu juga gitu loh. Kalau memang budget kamu cukup, monggo pergi. Kalau memang budget kamu belum cukup ya kita bisa liburan tipis-tipis ya, contohnya udah ke salon aja itu udah anggap liburan gitu. Jadi ya untuk Gemini jangan sampai drop baru kamu pengen istirahat, atau kamu baru amit-amit istirahatnya di rumah sakit, jangan sampai. Nah, mumpung badan masih agak enak, cuti kamu misalnya masih ada gitu kan, mintalah cuti paling enggak sehari lah ya gitu kan. Misalnya kamu setiap hari Sabtu libur tuh ya, udah cuti aja di hari Jumat, jadi kan lumayan, Jumat, Sabtu, Minggu, nah 3 hari bisa istirahat. Nah kayak gitu hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya itu malah berefek baik buat kedepannya, daripada teman-teman nggak ngelakuin. Masa teman-teman Gemini takutnya pending terus malah tambah drop nanti kesehatannya. Jadi ya coba dipikirkan, ambil cuti sehari, istirahat ya, paling nggak liburan sih istilah kasarnya, liburan ya, liburan ke salon dengan 75.000 atau kita keluarin 100.000 udah lumayan cakep kan, udah lumayan lah dapet krimbat atau mungkin facial. Ada kok di aku nih di daerah Jakarta Timur nih, daerah rumahku nih, rumah orang tua yang di Jakarta nih, ada kok salon, malah salonnya tuh bagus ya, bagus banget gitu kan. Dan salonnya punten bukan salon gimana kan, salon bagus gitu kan. Dia lulurannya standar 60 sampai 70.000. Udah gitu kalau seingat aku kerimbat aja mulai 40-50.000. Ya udah, lo dengan budget 120 udah lumayan enak gitu loh. Nah, itu maksudnya bikin relax diri sendiri, jangan bikin stres, jangan ibarat kata liburannya nanti ke salonnya nanti yang ada malah takutnya drop kamu liburannya atau istirahatnya malah di rumah sakit kan, jangan sampai kayak gitu. Oke, itu saran aja buat Gemini sih, karena dari 3 kartu ini belum ada indikasi aneh-aneh sih ya. Kalaupun indikasi, kalau aku lihat sih kecapean sama organ ya, tenggorokan gitu kan. Jadi kecapean tuh kayak tipes, nah tenggorokan ke arah buang-buang air, nah itu palingan kayak gitu aku lihatnya. Terus kalau untuk keuangan atau pekerjaannya Gemini ya, oh. Kalau aku lihat, wow, Gemini aku lihat untuk Gemini ya, dari gambaran kartu aku tuh untuk keuangannya Gemini nih, di sini ada kartu kekayaan hidup. Insya Allah sih rezekinya lumayan ya. Bahkan untuk teman-teman yang zodiak Gemini nih nanti bisa dapat paket komplit loh. Paket komplitnya tuh apa? Misalnya teman-teman dapat pekerjaan baru atau divisi baru, di sana ada single nih, tiba-tiba kalian cinlok gitu kan, walaupun entah beda divisi lah atau misalnya sama-sama divisi tapi beda atasan gitu kan. Wah, ada indikasi ke arah cinlok gitu kan. Terus aku juga lihat rezekinya bagus, ada kartu kekayaan hidup, ada kartu juga di sini. Jangan sampai ini ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman merasa wah gaji gue lumayan nih gitu kan, besar lah aku lihat dari kartu aku, tiba-tiba teman-teman boros terus pakai kartu kredit karena ngerasa bisa bayar, tetap tagihan membludak, lu orang serba salah. Jadi kalau aku boleh saran, janganlah gitu. Maksudnya kalau memang ada hal-hal yang memang harus bisa teman-teman kerjakan ya kerjakan. Kalau memang teman-teman bisa irit ya irit gitu. Jangan sampai nanti bikin teman-teman sengsara sendiri. Karena aku lihat dari gambar kartu aku, takutnya malah bikin teman-teman sengsara sendiri. Sengsaranya tuh apa ya, itu keblinger jadinya bayar utang. Gaji cuma buat bayar utang kan, ngapain guys, bener gak? Ya gaji juga kan harus kita nikmatin, gak perlu kita bayar utang. Nah makanya disinilah saat kalian terima gaji, saat kalian naik gaji atau naik posisi, jangan terlalu high class, bukan high class ya, tapi istilah kasarnya jangan terlalu yang wah gitu kan. Tapi yang ada takutnya malah jadi bumerang buat kamu. Kenapa? Posisi kedepannya serba salah gitu. Jadi keuangan kamu tuh nanti kedepannya serba salah. Yaitu gaji sekian, anggap aja kita hitung deh gaji standarnya sekarang 7 juta ya. Tahu-tahu tiba-tiba tagihan kamu membludak jadi 3 juta. Mau nggak mau kamu bayar 3 juta per bulan. Sisa 4 juta. Belum lu bayar cicilan yang lain. Belum kalau ngekos. Belum lagi makan. Belum lagi istilah kasarnya ngasih orang tua. Itu juga kalau ngasih orang tua. Nah, jadi istilah kasarnya
Di sinilah pinter-pinter, jangan sampai terlena di saat memiliki gaji besar, boros lah membludak, pada akhirnya keblinger sendiri di bulan depan. Sekalipun bulan depan dapat gaji, tapi gajinya keblinger cuma buat bayar apa namanya, cuma buat bayar tagihan doang misalnya kayak gitu. Nah jadi manajemen keuangannya untuk Gemini harus ditingkatkan, walaupun rezekinya aku lihat alhamdulillah ada aja. Terus aku juga lihat untuk terakhir percintaan. Wow. Kalau percintaan aku lihat dari kartu aku sih sebenarnya sih di sini tidak terlalu fatal ya. Maksudnya fatal tuh dalam arti adalah memang ada sesuatu hal yang disembunyikan dari pasanganmu, tapi itu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa tahu untuk langkah-langkah apa yang harus kamu ambil. Ya mungkin salah satu langkah yang harus diambil itu adalah kepo banget sama pasanganmu, atau istilah kasarnya memperhatikan dia jarak jauh. Karena yang aku lihat dari kartu aku, kamu merasa kalau misalnya pasanganmu itu agak-agak sedikit banyak bohong, dan pasanganmu juga sekarang lebih cenderung diam. Dan kisah cinta untuk November di 2020 ini untuk Gemini aku lihat sih sebenarnya tidak terlalu aneh-aneh ya. Cuma yang untuk single ada gambaran bisa punya pacar. Terus udah gitu untuk yang sudah punya pacar ada sedikit keributan karena kamu ngerasa ada perbedaan dari pasanganmu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa gini, ini kenapa ya dia ya, kok tumben dia berubah, kok dia lebih diam ya. Nah disitulah kecurigaan kamu timbul. Nah dalam kecurigaan inilah kamu berpikir macam-macam, jangan sampai dia macam-macam, jangan sampai dia punya cewek lagi atau cowok lagi. Nah gitu, untuk Gemini aku lihatnya seperti itu. Itu dia zodiak Gemini di November 2020. Teman-teman, terima kasih banyak sudah tonton channel YouTube aku. Terima kasih banyak udah support aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @empit_tarot. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.